Selamat sore. Baik, perkenalkan nama saya Yunani Beisu, NIM 2332009, kelas A, Prodi PCKR, Fakultas FKIP. Baik, di sini saya akan melakukan video tugas, yaitu tugas keempat dalam mata kuliah micro teaching, yaitu beberapa indikator penting yang sudah diberikan yang untuk dijelaskan, yaitu indikator yang pertama, analisis konsep integritas akademik. Yang kedua, identifikasi indikator integritas akademik. Yang ketiga, operasionalisasi integritas akademik. Yang keempat, hubungan integritas akademik dan keterampilan mengajar rekam sejauh. Dan yang terakhir itu yang kelima, refleksi dan analisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu analisis konsep integritas akademik. Yaitu analisis konsep integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan akademik, baik mahasiswa maupun dosen, dalam menjalankan proses pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Integritas akademik juga tidak hanya berkaitan dengan kejujuran, menghargai karya orang lain, menjunjung tinggi etika, serta berkomitmen terhadap kebenaran ilmiah. Dalam lingkungan perguruan tinggi, integritas akademik menjadi fondasi utama menghasilkan lulusan kompeten dan berkarakter. Mahasiswa yang memiliki integritas akademik menghindari tindakan plagiarisme, pemalsuan data, menyontek, maupun bentuk kecurangan akademik lainnya. Sebaliknya, mahasiswa akan berusaha memperoleh hasil yang belajar melalui usaha sendiri, menggunakan sumber yang dapat mempertanggungjawabkan, serta memberikan penghargaan terhadap pemikiran orang lain melalui statistik yang benar. Berdasarkan literatur pendidikan, integritas akademik mencakup beberapa nilai utama, yaitu kejujuran, kepercayaan, dan keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian. Keenam nilai tersebut saling berkaitan dengan bentuk budaya akademik yang sehat. Dalam kegiatan mengajarkan sejawat, integritas akademik sangat penting karena tidak hanya dituntut memahami materi, tetapi juga menjadi contoh bagi teman-temannya sendiri. Saya sendiri sebagai mahasiswa yang berperan sebagai pengajar harus menyampaikan materi secara benar, tidak hanya menyampaikan informasi yang menyesatkan, tetapi juga tertuju pada RPP atau rencana pembelajaran yang saya sediakan sebelum memulai kegiatan pembelajaran, serta menggunakan referensi ilmiah yang benar, yang valid. Selain itu juga mahasiswa harus mengakui apabila terdapat keterbatasan dalam penguasaan materi dan bersedia menerima masukan dari dosen maupun teman dalam suatu kelompok kecil atau teman sejauh. Konsep integritas akademik juga berkaitan dengan profesionalisme dalam mengajar. Pengajar yang memiliki integritas akan mempersiapkan pembelajaran dengan baik, menghargai waktu, memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh peserta, serta melakukan evaluasi secara objektif. Dengan demikian, integritas akademik bukan hanya sekedar untuk mengatur dan dipatuhi. Baik, kita masuk pada yang indikator yang kedua, yaitu identifikasi indikator
integritas akademik. Untuk mengetahui apa seseorang telah menerapkan integritas akademik, diperlukan beberapa indikator yang diamati selama proses pembelajaran yang selama ini saya alami dalam mata kuliah micro teaching. Yaitu yang pertama, yang saya alami sendiri, yaitu pertama, kejujuran akademik. Kejujuran akademik sangat penting dalam suatu proses pembelajaran yang saya alami saat ini. Yaitu merupakan indikator utama integritas akademik. Mahasiswa harus menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan referensi yang benar. Dalam kegiatan mengajar di kampus sejawat, kejujuran terlihat ketika mahasiswa menjelaskan materi atau saya sendiri menjelaskan materi tersebut secara ilmiah dan mengubah makna demi kepentingan pribadi. Contohnya seperti yang saya alami dalam mengajar ke teman sejawat, tidak melakukan plagiarisme pada bahan presentasi atau bahan pembelajaran yang sudah saya sediakan, mencantumkan sumber gambar, tabel maupun kutipan. Mengakui apabila belum mengetahui jawaban suatu pertanyaan. Yaitu bagian yang berikut, tanggung jawab. Tanggung jawab sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Itu saya sendiri bertanggung jawab terhadap seluruh proses pembelajaran yang dipersiapkan. Hal tersebut meliputi penyusunan materi, pengelolaan waktu, pelaksanaan diskusi, dan evaluasi pembelajaran tersebut. Contohnya, menyiapkan bahan ajar sebelum memulai kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, menyelesaikan tugas mengajar sesuai jadwal. Bagian berikut yaitu keadilan. Keadilan, pengajar atau saya sendiri yang harus memperlakukan seluruh peserta secara adil, tidak membedakan kemampuan akademik, latar belakang maupun kedekatan pribadi. Contohnya, memberikan kesempatan bertanya kepada semua peserta. Kesempatan kepada semua peserta, contohnya saya alami dalam saat mengajar teman-teman, yaitu saya memberikan ruang atau waktu untuk sesi tanya jawab terkait materi yang sudah saya sampaikan tersebut. Yaitu memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang sama, tidak memihak kepada yang pintar maupun yang belum bisa. Baik, kita masuk pada yang berikut, yaitu rasa hormat. Rasa hormat sangat penting. Pendekatan orang lain merupakan bagian penting integritas akademik. Dalam diskusi kelompok kecil, setiap peserta memiliki hak untuk menyampaikan masukan, ide, dan memperoleh tanggapan yang relevan. Contoh penerapannya, dengarkan pendapat teman sehingga selesai suatu masalah tersebut. Tidak memotong pembicaraan dan tidak menggunakan bahasa yang tidak santun. Yang berikut, kepercayaan. Kepercayaan sangat penting dalam suatu integritas akademik. Yang saya alami sendiri, kepercayaan dibangun melalui konsistensi dalam bersikap jujur dan tanggung jawab. Apabila pengajar mampu menyampaikan materi secara baik dan dipertanggungjawabkan, peserta akademik akan memiliki kepercayaan terhadap proses pembelajaran tersebut. Contoh penerapannya, menyampaikan informasi berdasarkan referensi ilmiah, menempati kesepakatan pembelajaran, memberikan jawaban sesuai fakta. Ya, kita masuk pada yang berikut, yaitu keberanian. Keberanian, integritas akademik juga membutuhkan keberanian untuk melakukan hal yang meskipun menghadapi tekanan. Contohnya, menolak melakukan plagiarisme, berani mengoreksi kesalahan sendiri, menyampaikan pendapat berdasarkan data atau fakta tersebut. Yang berikut kita masuk pada yang ketiga, yaitu operasionalisasi integritas akademik
untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekam sejauh, yaitu merupakan penerapan konsep integritas akademik ke dalam tindakan nyata selama kegiatan proses mengajar dalam pembelajaran rekam sejawat. Integritas akademik diterapkan sesuai 3 tahap, yaitu membuka pembelajaran dengan beberapa poin penting. Yang pertama, pada tahap membuka pembelajaran, kita harus menyiapkan suasana pembelajaran yang kondusif serta menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas. Sebelum itu kita mulai kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sendiri, yaitu membuka pembelajaran dengan doa, mengecek kebersihan siswa, kebersihan lapangan, dan menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran yang saya alami saat ini. Penerapan integritas akademik lainnya menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai RPP yang sudah saya sediakan, yaitu RPP yang saya gunakan yaitu tentang bola voli, lebih mendalamnya tentang passing atas bola voli. Itu yang saya sampaikan selama saya alami pada kegiatan mengajar dalam proses ini mata kuliah mikroteaching. Itu menjelaskan materi berdasarkan RPP yang sudah saya buat, yaitu menampilkan referensi yang digunakan dan menghargai seluruh kehadiran peserta didik untuk saya sampaikan sedikit materi yang sudah saya jelaskan yang pada tahapan tersebut. Keterampilan membuka pembelajaran akan meningkatkan apabila mahasiswa atau saya sendiri telah mempersiapkan materi dengan baik secara memahami isi referensi tersebut yang digunakan. Persiapan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab akademik. Baik, kita masuk pada tahap berikut, yaitu poin yang berikut, yaitu refleksi dan analisis. Refleksi dan analisis berdasarkan hasil analisis integritas akademik merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa atau saya sendiri, terutama ketika melaksanakan praktik mengajar rekan sejawat. Yaitu integritas akademik tidak hanya diwujudkan melalui kejujuran akademik, tetapi juga melalui tanggung jawab. Tanggung jawab, rasa hormat, keadilan, kepercayaan, dan keberanian dalam menjelaskan proses pembelajaran. Dalam praktik ini, saya juga menerapkan integritas akademik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran karena pengajar lebih siap, lebih objektif, serta menghargai peserta didik sebaiknya. Apabila integritas akademik tidak diterapkan, pembelajaran berpotensi dipenuhi informasi yang tidak akurat, serta rendahnya kepercayaan terhadap pengajar. Oleh karena itu, penerapan integritas akademik harus menjadi terapan secara konsisten dalam setiap kegiatan akademik. Melalui pembiasaan tersebut, saya sendiri hanya mampu menjadi pengajar yang kompeten, tetapi juga menjadi calon pendidik yang profesional dan beretika. Baik, itu sedikit dari penjelasan saya tentang tugas 4. Sekian dan terima kasih.